warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Widi. Kali ini kita akan belajar tentang TIK. Apakah pelajaran TIK itu? Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan apakah pelajaran TIK itu. TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, disingkat TIK. Jadi, pada pelajaran TIK ini kita akan mempelajari macam-macam alat informasi dan juga komunikasi. Apa sih alat komunikasi itu? Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, alat komunikasi itu apa? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, jika kita mempunyai informasi dan ingin menyampaikan kepada orang lain, kita menggunakan alat komunikasi. Nah, lalu alat komunikasi itu mengapa sih kok sangat penting untuk kehidupan kita? Iya, alat komunikasi memang sangat penting untuk kehidupan manusia karena digunakan untuk melakukan komunikasi untuk orang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat komunikasi. Alat komunikasi dibagi menjadi dua. Alat komunikasi dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Yang pertama adalah alat komunikasi tradisional atau alat komunikasi kuno atau alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Yang kedua adalah alat komunikasi modern. Nah, alat komunikasi ada dua ya teman-teman. Alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Tapi pada kesempatan kali ini Ustadzah hanya akan menjelaskan tentang alat komunikasi tradisional. Apakah alat komunikasi tradisional itu? Apa ya? Nah, sekarang Ustadzah akan menjelaskan. Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang tidak membutuhkan listrik dan tidak membutuhkan sinyal. Jadi, alat komunikasinya masih tradisional. Alat komunikasi tradisional sering digunakan pada zaman dahulu. Berarti pada zaman sekarang sudah jarang dilakukan. Nah, sekarang apa sih macam-macam alat komunikasi tradisional? Bagaimana kalau kita bernyanyi dahulu? Setuju ya teman-teman? Nah, sekarang Ustadzah akan menyanyikan lagu untuk mencontohkan macam-macam alat komunikasi. Sudah siap? Oke, sekarang kita mulai. Bermacam-macam alat untuk komunikasi, dari yang tradisional hingga alat modern.
modern. Kentongan, beduk, lonceng, surat dan burung merpati, komputer, laptop, handphone, radio, televisi. Nah, sekarang Ustazah sudah menjelaskan tentang contoh alat komunikasi. Tadi sudah kita nyanyikan. Nanti kalau teman-teman ingin menyanyikan lagu, bisa diputar kembali ya lagunya, agar teman-teman bisa memahami. Nah, sekarang Ustazah akan melanjutkan. Apa saja ya contohnya? Contoh yang pertama adalah kentongan. Apa sih kentongan itu? Teman-teman pasti ada yang sudah tahu, ada juga mungkin yang belum tahu. Kentongan digunakan masyarakat desa untuk mengumpulkan warga untuk memberikan informasi. Jadi, ketika warga desa ingin memberikan informasi pada zaman dahulu menggunakan kentongan. Mereka memukul kentongan untuk mengumpulkan warga desa. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah beduk. Nah, siapa yang sudah tahu beduk? Pasti sudah tahu kan? Beduk biasanya ada di tempat ibadah. Contohnya ada di musola atau di masjid. Apakah kegunaan beduk itu? Kegunaan beduk adalah untuk kegiatan masyarakat beribadah. Seperti contohnya, ketika sudah saatnya azan, kita akan mendengar suara beduk. Nah, jadi teman-teman jika sudah mendengarkan beduk, bisa langsung pergi ke musola atau pergi ke masjid untuk beribadah. Sekarang contoh yang ketiga adalah lonceng. Lonceng digunakan untuk memanggil atau memberi tanda kepada orang lain. Lalu selanjutnya contoh yang keempat adalah surat. Surat itu yang bagaimana ya? Pada zaman dahulu, surat adalah termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi yang ditulis, yang tertulis untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu, surat tersebut bisa disampaikan kepada orang lain. Lalu, contoh yang kelima apa? Nah, contoh yang kelima adalah burung merpati. Burung merpati pada zaman dahulu digunakan untuk mengirim pesan. Pesannya ditulis di kertas, lalu ditempelkan di leher atau di kaki burung merpati menggunakan tali. Jadi, surat yang ditulis ditempelkan di leher burung merpati atau kaki burung merpati. Lalu, ketika sudah diikat kepada kaki, nah kakinya burung merpati berarti ada kertasnya. Lalu burung merpati itu terbang kepada orang yang akan dikirimi surat tersebut. Berarti burung merpatinya tidak sembarangan burung merpati, karena
burung merpati itu sudah terlatih dan sudah biasanya digunakan untuk mengirimkan pesan. Begitu ya teman-teman. Nah, itu penjelasan Ustadzah tentang apa itu TIK, apa itu alat komunikasi tradisional. Nah, sekarang Ustadzah akhiri dulu untuk pertemuan kita pada hari ini untuk pelajaran TIK. Ustadzah akan menjelaskan materi lainnya pada kesempatan berikutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.